Sebelum itu juga, sebelum ada tembakan, ada suara yang itu kelihatan menikmati ya pergulatan itu gitu. Ketawa-ketawa. Yang menikmati yang dari Laskar ini. Iya, di dalam voice note itu mereka ketawa-tawa, 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 mereka ketawa-tawa. Mencermati pernyataan dari Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM RI pada satu diskusi online terkait tindakan tertawa-tawa dari 6 syuhada yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, kemarin saya buat video based on pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada sebuah diskusi online. Ada beberapa yang saya kritisi, terutama tentang ucapan dia bahwa anak-anak Laskar FPI itu ketawa-ketawa ketika terjadi clash pergulatan dengan aparat kepolisian. Bahkan kalimat dia yang lainnya mengatakan anak-anak FPI ini menikmati pergulatannya. Sebenarnya saya nggak nyangka juga ternyata bahwa bukan cuma saya yang menyimak kalimat-kalimat kalimat-kalimat yang sungguh sangat tidak tepat dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik ini. Tapi ternyata tim advokasi korban tragedi 7 Desember, sejumlah lawyer juga membuat siaran pers, ya. Dan siaran pers itu untuk lebih jelasnya saya bacakan beberapa poinnya saja. Press release, Komnas HAM RI telah berubah menjadi National Defenders for Human Rights Perpetrator. Jadi dalam bahasa kita, tim advokasi ini ingin mengatakan Komnas HAM yang seharusnya adalah lembaga penjaga penegakan HAM justru menjadi pembela para pelaku pelanggar HAM. Saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati pernyataan dari Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM RI pada satu diskusi online terkait tindakan tertawa-tawa dari 6 syuhada yang menjadi korban pelanggaran HAM berat, disebutkan oleh Ahmad Taufan Damanik bahwa saat terjadi bentrok antara korban dan pelaku pelanggaran HAM berat, bahkan lebih kejam lagi, Ahmad Taufan Damanik mempersepsikan 6 korban pelanggaran HAM berat menikmati pergulatan nyawa yang sedang mereka alami. Maka selaku tim advokasi korban 7 Desember 2020, selaku kuasa keluarga korban menyatakan sebagai berikut. 1. Konstruksi narasi yang dibangun oleh Ketua Komnas HAM RI adalah sangat subjektif dan berat sebelah. Sehingga Komnas HAM RI di bawah saudara Ahmad Taufan Damanik yang seharusnya menjadi National Human Rights Defenders berubah menjadi National Defenders for Human Rights Perpetrators. Jadi dalam bahasa sehari-hari, tim advokasi ini mengatakan seharusnya Komnas HAM adalah menjadi lembaga penjaga penegakan HAM. Tapi pada konteks ini, di bawah Ahmad Taufan Damanik, Komnas HAM telah menjadi lembaga yang melindungi para pelaku pelanggar HAM. Yang kedua, pernyataan dari Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM RI yang justru menyudutkan korban pelanggaran HAM berat semakin memperlihatkan sikap unethical conduct alias tidak beradab. Unethical conduct alias tidak beradab sebagai Ketua Komnas HAM RI yang seharusnya menjadi lembaga terdepan dalam menjamin tegaknya HAM di Indonesia dengan menjaga
kredibilitas dan independensi. Yang ketiga, menyesalkan sikap Ketua Komnas HAM yang atas pernyataan tersebut, yaitu tindakan tertawa-tawa oleh korban yang dikonstruksikan secara negatif telah menjadi justifikasi untuk menghalalkan pembunuhan secara sistematis terhadap penduduk sipil yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat hanya berdasarkan dari sebagian kecil rentetan dari peristiwa tragedi kemanusiaan. Yang keempat, saya bacakan semua saja biar lengkap. Konteks tindakan tertawa-tawa yang dimaksud oleh saudara Taufan faktanya adalah sequel sebelum terjadi peristiwa. Apa yang disebut oleh Komnas HAM RI sebagai peristiwa intensitas tinggi. Tewas tertawanya 6 orang syuhada korban pelanggaran HAM tersebut adalah ekspresi rasa senang mereka atas keberhasilan mereka menyelamatkan HRS, Habib Rizik Syihab dan keluarga dari gangguan orang tak dikenal yang mengancam keselamatan jiwa HRS dan keluarga, termasuk anak dan cucu yang masih balita, serta rasa heran mereka atas tindakan gila dan lucu dari OTK yang ternyata kemudian menjadi pembunuh mereka. Jadi dalam video saya yang lalu, yang kemarin maksud saya, Ahmad Taufan Damanik tidak menyelami rentetan peristiwa itu. Mengapa anak-anak muda itu tertawa? Saya bilang, ya iyalah, karena mereka sudah berhasil mengecoh para penguntit, para pengintai, orang tak dikenal, karena sampai siang sebelum Kapolda Metro Fadil Imran menjelaskan bahwa anak buahnya membunuh 6 orang tidak tahu. Kita tidak tahu, apalagi anak-anak yang terjadi peristiwa di sepanjang jalan tol Cikampek Jakarta itu, mereka tidak tahu orang-orang yang kemudian membantai mereka adalah petugas kepolisian. Jadi mereka tertawa karena berhasil mengecoh, menjauhkan para penguntit yang ternyata bukan cuma melampaui tugasnya dari surat tugas melakukan surveillance atau pengintaian penguntitan, tapi juga sudah masuk ke rombongan, memotong rombongan, membahayakan keselamatan rombongan, khususnya keluarga Habib Rizik Syihab. Mereka senang lah, otomatis lah ketawa-ketawa. Tapi secara negatif, peristiwa yang terekam dalam voice note rekam suara itu telah dikonstruksikan oleh Ahmad Taufan Damanik yang menyudutkan sekaligus merugikan, bahkan memfitnah anak-anak muda yang menjadi korban ini. Yang kelima, ini membuktikan bahwa saudara Taufan tidak mengerti dan memahami sesungguhnya konteks peristiwa yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tragedi kemanusiaan, sehingga patut bertanyakan kualitas kepemimpinan saudara Ahmad Taufan Damanik dalam memimpin Komnas HAM RI. Yang keenam, pernyataan dari Ketua Komnas HAM tersebut membuktikan bahwa adanya sikap unwilling dari mekanisme hukum nasional yang enable dalam pengungkapan pelanggaran HAM, sehingga akan menjadi pintu masuk bagi mekanisme internasional dan dalam upaya penegakan HAM. Demikian rilis tim advokasi 7 Desember 2020 atas peristiwa tragedi Desember 2020 di Karawang, yang merupakan bagian tak berpendapat kami, yang merupakan bagian hak berpendapat kami yang dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan tugas kami sebagai advokat. Jakarta, 15 Januari 2021, M. Haryadi Nasution, SH, MHCLA. Ini mewakili kontak tim advokasi. Terus kalian, saya waktu membuat video kemarin belum tahu ada siaran pers seperti ini. Namun tampaknya di sini bukan koordinasi yang bicara, tapi lebih kepada frekuensi. Ternyata sebagai orang waras yang nuraninya masih hidup,
kami, saya dan tim advokasi punya frekuensi yang sama, yang tidak pernah ada komunikasi sebelumnya dalam konteks pernyataan-pernyataan yang sangat tidak pada tempatnya dari Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, tertawa-tawa, menikmati dan sebagainya. Saudara sekalian, kalau dalam video saya sebelumnya saya bertanya terbuat dari apakah hati Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, sehingga mulutnya bisa menyatakan kalimat-kalimat yang seperti itu. Saya mungkin mohon maaf kalau merasa masih terlalu sopan. Saya mengatakan bertanya terbuat dari apakah hati Ahmad Taufan Damanik. Tapi tim advokasi 6 korban ini, peristiwa 7 Desember ini, malah secara sangat jelas letterbox mengatakan unethical conduct. Dalam bahasa Indonesianya mereka terjemahkan tidak beradab. Saya membayangkan sebuah lembaga Komnas HAM menyandang embel-embel Komisi Nasional yang bertugas menegakkan, menjamin pelaksanaan HAM, mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar HAM. Lembaga yang terhormat seperti itu dipimpin oleh seorang laki-laki yang menurut tim advokasi ini tidak beradab. Tidak beradab. Saya kira kalimat ini sangat keras. Jauh lebih keras dibanding yang ditulis oleh senior saya Bang Asy'ari Usman, yang mengatakan hancur lebur Ketua Komnas HAM telah menjadi juru bicara polisi dengan pernyataan-pernyataannya ini. Saya ingin mengatakan apa? Ya, unethical conduct memangnya seperti itu ya. Saya nggak tahu motivasi sebenarnya yang ada pada Ahmad Taufan Damanik ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Hanya dalam video saya sebelumnya, saya bertanya sama dia, selain terbuat dari apakah hatimu gitu ya. Karena kalau hati orang normal, orang yang bernurani itu terbuat dari gumpalan darah yang dengan izin Allah, dengan segala fungsi-fungsi metabolisme tubuh yang sangat dahsyat luar biasa. Lalu dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk, orang-orang yang terus melakukan kezaliman dan kemungkaran, disebutkan hatinya sudah mengeras, kasar, mengeras. Pada konteks yang lain disebut hatimu terbuat dari batu gitu ya. Saya hanya bertanya terbuat dari apakah hati Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Pada kalimat lain saya juga bertanya, tidakkah Anda merasa, berpikir, berempati kepada korban dan keluarganya ketika Anda mengucapkan kalimat mobil anak-anak laskar ini memprovokasi polisi, ketika Anda mengatakan mereka melakukan tembak, menembak, balas, membalas, sementara sejak pagi-pagi Sekretaris Umum FPI dan keluarganya menyatakan bahwa anak-anak ini sama sekali tidak dilengkapi senjata api. Apakah kalimat-kalimat yang Ahmad Taufan Damanik itu sudah dipikirkan baik-baik dengan akal jernih, akal sehat, dan yang paling penting dengan nurani, bahwa kalimat-kalimat itu akan menyakiti keluarga korban, bahwa kalimat-kalimat itu akan diterjemahkan oleh keluarga korban sebagai fitnah terhadap anak-anak muda, 6 anak muda yang mati di tangan petugas kepolisian. Ahmad Taufan Damanik sungguh luar biasa. Entah apa yang ada dalam pikiran dia, entah apa motivasinya, saya wallahu alam sama sekali tidak tahu. Memang ada pikiran-pikiran negatif, memang ada tuduhan-tuduhan su'onzon terhadap motivasi apa yang menyebabkan dia menyampaikan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi tentu tidak bijak kalau saya mengatakan hanya berdasarkan tuduhan pikiran-pikiran negatif saya. Tapi memang patut diduga, sangat patut diduga terjadi apa-apa, sesuatu. Dari diksi dia mengatakan dengan jeda 1, 2, 3 detik mengawal Pak Rizik Syihab, kalimatnya begitu, jeda sebentar, dia akhirnya menemukan frasa Pak Rizik Syihab.
yang oleh kita umat Islam khususnya, apalagi lebih khusus lagi para pengikutnya anggota FPI, disebut dengan takzim dalam hati Habib Rizik Syihab HRS. Tapi baik Ahmad Taufan Damanik maupun Komnas HAM secara institusi dalam laporan yang menyebut MRS Muhammad Rizik Syihab, yang frase itu diperkenalkan oleh polisi dengan segala motivasi yang kita paham, karena pada ketika orang menyebut Habib Rizik Syihab ada takzim, ada perasaan hormat, tunduk kepada ulama yang juga sekaligus adalah cucu Rasulullah SAW. Tapi itu saya katakan dalam video saya sebelumnya, ini Allah yang bekerja, Allah yang menunjukkan, membukakan suasana hati yang sebenarnya dari seorang laki-laki pemimpin Komnas HAM yang bernama Ahmad Taufan Damanik dalam konteks peristiwa tewasnya 6 anak muda korban pembunuhan aparat kepolisian. Saudara Ahmad Taufan Damanik, mudah-mudahan Allah memberikan secercah cahaya ke dalam hatimu sehingga engkau bisa minimal berfungsi sebagai muslim yang baik, muslim yang merasa ikut sakit ketika satu muslim yang lain disakiti, muslim yang merasa terhina ketika muslim yang lainnya dihina, muslim yang merasa marah ketika sesama muslim yang lainnya dizalimi. Saya tidak berani berharap terlalu banyak kepada orang-orang seperti Anda dan Anda khususnya. Biarlah Allah nanti yang menentukan apakah Allah akan memberikan hidayah dan petunjuknya atau Allah akan memberikan azabnya yang sangat pedih. Tidak harus menunggu di akhirat. Allahu a'lam, saya tidak tahu. Demikian dari saya, Edi Mulyadi, untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.